Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dengan serangan liar dan keras dari Heaven's Meeting Sword yang melengkapi bayangan patah Dewa Bintang, saat Yunce menekan lawannya, pembalikan tidak akan pernah terjadi. Saat ini, Feng Tianyu berada dalam kesulitan seperti ini. Dia telah hidup selama beberapa ratus tahun, dan telah bertukar pukulan dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya, tetapi bahkan jika dia menghadapi lawan yang beberapa kali lebih kuat dari dirinya, dia tidak pernah sepenuhnya ditekan sejauh ini. Di bawah serangan Yunce yang seperti badai, Feng Tianyu hanya bisa bertahan dan mundur dengan putus asa. Dalam sekejap mata, dia berturut-turut dihantam beberapa puluh kilometer jauhnya. Selama seluruh proses, lupakan serangan balik atau melarikan diri, bahkan mengatur napas sudah menjadi keinginan yang berlebihan. Dia tidak dapat berdiri karena dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditekan dengan kuat di bawah beberapa gunung besar. Dalam bentrokan api Phoenix sebelumnya, dia bisa sedikit lebih unggul, tapi saat Yunce mengeluarkan Heaven's Meeting Sword dan membuat satu tebasan, dia ditekan sampai tidak bisa mengatur napasnya. Namun karena jumlah energinya yang sangat besar, dia belum terjatuh atau mengalami cedera serius. Di bawah beberapa lusin serangan Yunce, energi dan darah di seluruh tubuhnya telah lama berada dalam keadaan kacau, seolah-olah mendidih dari dalam. Saat ini, gelombang udara datang dari arah barat laut dengan kecepatan sangat tinggi. Begitu muncul, ekspresi menyakitkan Feng Tianyu yang tak tertahankan akhirnya menunjukkan sedikit ketenangan. Sementara gelombang udara belum mendekat, bola api Phoenix raksasa telah menyelimuti langit dan bumi, meledak ke arah Yunce. Yunce memaksa membuka jaraknya dengan Feng Tianyu dengan sebuah tebasan, dan dengan ayunan dahsyat lainnya, di bawah aliran energi yang sangat besar, api Phoenix yang meledak ke arahnya langsung terdistorsi ke arah lain, langsung ke arah punggungnya. Saat ia melakukan kontak dengan tanah, ia meledak dengan keras menjadi beberapa pilar api yang menembus langit setinggi beberapa ratus meter. Di bawah pancaran cahaya yang menyala-nyala, orang lain berdiri di samping Feng Tianyu yang akhirnya menarik napas setelah lolos dari serangan pedang berat Yunce. Dia seumuran dengan Feng Tianyu, dan dia mengenakan pakaian yang sama, tentu saja, Feng Tianxing lah yang bergegas dengan kecepatan penuh. Namun, ekspresinya terlihat sangat mengerikan, karena seperti Feng Tianyu, dia bisa dengan jelas merasakan aura menyayat hati dari tubuh Yunce. Di dalam hatinya, dia bahkan lebih dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Lengan Feng Tianyu mengeluarkan banyak darah. Dia buru-buru mengumpulkan energinya untuk menekan semua luka di tubuhnya saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Tianxing, anak laki-laki ini hanyalah monster. Dia 100 kali lebih kuat dari yang kita bayangkan, kita harus mengerahkan seluruh kekuatan kita bersama-sama, jika anak ini tidak mati, sekte surgawi kita tidak akan pernah merasa nyaman." Feng Tianyu tidak perlu menjelaskannya. Kondisinya dan aura yang dipancarkan dari tubuh Yunce sudah cukup untuk memungkinkan Feng Tianxing memahami bahwa mereka telah salah memperkirakan kekuatan Yunce. Sehubungan dengan kata-kata terakhir Feng Tianyu, dia juga sangat menyetujuinya. Feng Tianxing menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tidak perlu lagi menangkapnya hidup-hidup, lakukan saja pukulan mematikan, jangan beri dia kesempatan untuk bernapas." Feng Tianxing mengambil setengah langkah ke depan, dan dalam waktu setengah langkah ini, api Phoenix di tubuhnya telah meluas beberapa puluh meter. Di tangannya, sebuah pisau berat tambahan yang menyala dengan panjang sekitar 5 inci muncul. Dengan Feng Tianyu mengikuti dari belakang, kedua api Phoenix mereka menyatu, dan jika dilihat dari jauh, seolah-olah ada matahari merah tua di langit. Dan di permukaan bumi yang tak berbatas dengan cepat berubah menjadi lava yang berjatuhan. Dengan keduanya bekerja sama, semakin lama pertempuran ini berlangsung, akan semakin merugikan.
Jika ada kejadian tak terduga lainnya, maka akan lebih sulit bagimu untuk menghadapinya. Akhiri pertempuran dengan cepat, kata Jasmine dengan suara serius. Aku tahu. Yunce dengan erat menggenggam pedang pembunuh iblis pemalu surga dengan kedua tangannya. Sebelum pedang itu bergerak, aura bencana telah menyelimuti bumi yang besar. Menghadapi dua Raja Phoenix yang hebat, dia tidak bersiap untuk mundur, sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Menghancurkan pedangnya, nyala api Phoenix yang paling kuat dibakar di tubuh dan pedangnya saat gambar Phoenix yang hampir besar melebarkan sayapnya di belakang punggungnya, meraung. Menghancurkan langit yang menghancurkan bumi. Pada saat yang sama, api Phoenix milik Feng Tianxing dan Feng Tianyu juga menghantam Yunce dengan sangat dahsyat. Api Phoenix membakar surga. Kedua api Phoenix membawa kekuatan destruktif yang tidak mungkin dibayangkan oleh orang biasa. Cahaya api yang sangat besar dan menyilaukan menutupi setiap cahaya lainnya, seperti iblis yang berasal dari lubang neraka yang dalam, saat ia menelan Yunce yang mendekat. Tiga kekuatan setingkat raja saling bentrok satu sama lain, dan untuk sesaat, bahkan semua suara telah ditelan. Nyala api yang melonjak menyerbu tepat di atas langit, menelan seluruh area sekitar beberapa puluh kilometer. Dalam waktu singkat itu, seluruh makhluk hidup dan benda mati di dalamnya berubah menjadi abu. Ruang angkasa runtuh dengan liar, dan beberapa celah ruang raksasa dengan ganas menelan kekuatan ledakan dan api. Seseorang tidak bisa membuka mata mereka karena cahaya yang sangat terang, dan di bawah sinar api yang menyelimuti, Feng Tianyu dan Feng Tianxing dengan kejam dikirim terbang oleh energi kekerasan. Di udara, mereka saling mendukung dengan kekuatan mereka, hanya berhenti setelah semua energi di tubuh mereka habis. Kedua wajah mereka semerah darah, dan energi dalam di seluruh tubuh mereka berbenturan secara serampangan di meridian mereka, itu kacau sampai-sampai tidak bisa ditekan. Setetes darah terlihat di bibir Feng Tianxing, namun kondisinya sedikit lebih baik, karena hanya lengannya yang mengalami luka yang lebih berat. Namun, dada Feng Tianyu sudah termutilasi parah, dan kedua tangannya, yang memegang pedang itu, bahkan memperlihatkan tulang-tulang putih yang mengerikan. Setidaknya setengah dari meridian di kedua lengannya bahkan hancur. Dia sepertinya tidak bisa lagi memegang gagang pedangnya dengan erat karena rasa sakit yang hebat dan luka yang serius. Dengan cincin ringan, pedang berat yang menyala di tangan Feng Tianxing tiba-tiba hancur. Dari gagang pedang hingga badan pedang itu sendiri, pecahan-pecahan halus tersebar ke tanah. Feng Tianyu dan Feng Tianxing sama-sama terkejut pada saat bersamaan. Feng Tianxing menghela nafas panjang. Dia tidak berduka atas pedang berharganya yang hancur, sebaliknya, dia dengan sungguh-sungguh berkata, lupakan saja. Dengan tanganku yang terluka parah sampai sejauh ini, aku khawatir bahkan 10 tahun saja tidak akan cukup untuk pulih sepenuhnya. 10 tahun seharusnya cukup untuk menemukan pedang lain yang cocok. Tianyu, bagaimana lukamu? Saya baik-baik saja. Meskipun Feng Tianyu telah bertukar pukulan dengan Yunce sebelumnya, kekuatannya yang dalam, bagaimanapun juga, telah melampaui Feng Tianxing dalam skala kecil, jadi lukanya tidak jauh lebih berat daripada Feng Tianxing. Dengan tatapannya terpaku pada api besar di depannya yang tak henti-hentinya menelan segalanya, dia berkata dengan suara serak, untuk serangan tadi, kami berdua telah menggunakan seluruh kekuatan kami. Meskipun kami berdua menderita beberapa luka, bibit iblis itu, seharusnya sudah berubah menjadi abu. Feng Tianxing perlahan mengangguk, meskipun kemampuannya luar biasa kuat, dia hanya memiliki fisik kaisar mendalam, jadi sama sekali tidak ada alasan baginya untuk bertahan hidup. Bahkan dalam mimpiku, aku tidak pernah mengira bahwa di Blue Wind Nation yang kecil, orang aneh yang mustahil seperti dia akan benar-benar muncul. Dia sebenarnya membutuhkan kita berdua untuk bergandengan tangan. Bum bum bum. Ledakan yang sangat menindas tiba-tiba bergema.
Goyangan yang tidak teratur tiba-tiba terjadi pada api Phoenix yang tak terbatas di depan mereka, dan pada saat berikutnya, mereka terbelah dengan keras. Yunce, bersama dengan pedang pembunuh iblis pemalu surga yang bahkan lebih besar dari fisiknya sendiri, tiba-tiba menyerang ke depan dengan gelombang udara mengerikan yang tidak lebih lemah dari yang dia miliki sebelumnya. Apa? Mata Feng Tianyu dan Feng Tianxing membelalak pada saat bersamaan. Pada saat ini, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka mengalami apa yang dikenal sebagai teror sesungguhnya. Bahkan jika Yunce tidak mati, mereka masih bisa menerimanya sedikit jika dia muncul dalam keadaan berlumuran darah. Namun, tatapan Yunce masih sedingin pisau tajam, dan auranya bahkan tidak melemah sedikit pun. Dari apa yang mereka lihat, mereka sepertinya tidak dapat melihat bekas luka apapun di tubuhnya. Bahkan jika mereka mati ratusan kali, ini adalah hasil yang tidak akan pernah bisa mereka terima atau percayai. Di bawah keterkejutan dan ketidakpercayaan mereka yang luar biasa, tubuh mereka secara naluriah bereaksi setuju secara diam-diam. Dengan satu menghadap ke kiri dan yang lainnya menghadap ke kanan, mereka melarikan diri dengan kecepatan ekstrim. Sebelumnya, Yunce langsung menghancurkan penghancuran langit yang menghancurkan bumi, yang sangat lengkap, tampaknya ingin mengikuti saran Jasmine untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Meskipun dia memiliki keunggulan absolut sepanjang waktu, lawannya tetaplah dua raja yang perkasa, mereka pasti tidak akan mudah untuk dijatuhkan. Karena dia ingin mengakhiri pertempuran ini dengan cepat, bagaimana mungkin dia membiarkan mereka melarikan diri? Yunce tidak mengejar satupun dari mereka. Sebaliknya, setelah berhenti sejenak di posisi semula sebelum menyerbu pergi, cahaya yang meningkat langsung muncul di dalam pupilnya, dan di atas kepalanya, gambar naga biru raksasa muncul dalam sekejap. Domain jiwa naga. Tekanan spiritual yang berasal dari naga Azure Purba turun dari langit, menyelimuti jiwa Feng Tianyu dan Feng Tianxing. Dengan jiwa tingkat raja dari duo ini, mereka seharusnya tidak terlalu menderita di bawah domain jiwa naga. Tapi pertama-tama, jiwa mereka sudah hampir terbang keluar dari tubuh mereka karena kejutan yang mereka terima dari Yunce, sehingga, di bawah tekanan jiwa naga, mereka langsung tenggelam ke dalam jurang ketakutan yang dalam. Tubuh mereka langsung lemas karena teror yang luar biasa saat mereka jatuh langsung ke tanah, energi dalam pelindung mereka juga sangat terpengaruh karena dengan cepat menyebar seperti air pasang surut. Di tengah suara kulit yang pecah, pedang iblis pemalu surga dengan mudah menusuk Feng Tianyu dari punggungnya. Energi yang melonjak membanjiri tubuhnya, langsung memotong meridian, pembuluh darah dalam, dan organ di dalam seluruh tubuhnya. Karena lapisan pelindung yang terbuat dari kekuatan raja, ketika Yunce menghancurkan bumi yang menghancurkan langit yang menghancurkan sebelumnya, itu hanya menyebabkan mereka menderita luka ringan. Tapi, di bawah Dragon Soul Domain, dengan ayunan pedangnya yang santai, Yunce dapat dengan mudah mengambil nyawa mereka. Ini adalah sifat menakutkan dari domain jiwa naga. Wajah Feng Tianyu membeku saat indranya, yang belum sepenuhnya hilang, telah melihat dengan jelas kematiannya sendiri. Dengan tekad terakhirnya, dia menoleh ke belakang sedikit demi sedikit, sepertinya ingin melihat dengan jelas wajah Yunce lagi sebelum kematiannya. Kau monster! Kepalanya baru setengah jalan, sebelum terkulai ke bawah, tidak lagi mengeluarkan satu suara pun. Dua kata itu, yang membuatnya kehilangan seluruh tekadnya untuk berteriak, tidak membawa kebencian atau keengganan, melainkan keheranan dan ketidakpercayaan yang tidak bisa dihilangkan bahkan dalam kematian. Terima kasih atas pujianmu. Yunce tertawa dingin. Dengan ayunan pedangnya, mayat Feng Tianyu terayun jauh, jatuh ke lautan api Phoenix. Dalam sekejap mata, itu sudah berubah menjadi abu. Dalam beberapa ratus tahun hidup Feng Tianyu, bahkan dalam mimpinya pun dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar jatuh ke tangan seseorang yang baru berusia sekitar 20 tahun.
Yunce dengan dingin berbalik dan menatap Feng Tianxing. Domain jiwa naga sebelumnya hanya bertahan selama 2 napas sebelum dipanggil kembali oleh Yunce. Feng Tianxing masih duduk lemas di tanah, tetapi tidak diketahui apakah kondisinya disebabkan oleh guncangan jiwa naga yang belum sepenuhnya bubar atau fakta bahwa rohnya telah benar-benar runtuh. Dia tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dan matanya, yang menatap Yunce, sudah berubah menjadi hampa. Kamu, siapa, kamu? Bibir Feng Tianxing bergetar, dan setiap kata-katanya juga bergetar. Baik Feng Tianyu dan dia telah bergabung, namun mereka masih dikalahkan oleh Yunce sedemikian rupa. Dia sekarang satu-satunya yang tersisa, dan dia bahkan mengalami luka serius. Selain runtuhnya jiwanya karena kekuatan tekanan yang dibawa oleh jiwa naga, dia sudah benar-benar kehilangan keinginan untuk melawan. Saya Yunce, Pangeran Permaisuri keluarga Kekaisaran Blue Wind, suami dari Permaisuri Blue Wind saat ini, dan menantu mantan Kaisar Blue Wind yang dibunuh oleh rakyat Anda. Warga negara Blue Wind yang telah dilanggar dan diinjak-injak ke neraka oleh kalian tanpa alasan. Apakah kamu mengerti sekarang? Kata Yunce dengan dingin. Tangan Feng Tianxing telah tenggelam ke tanah di bawahnya saat dia bergumam, apakah ini kehendak surga? Kehendak surga. Yunce dengan sungguh-sungguh mendengus dingin, ini adalah balasan yang pantas diterima oleh Sekte Phoenix Sucimu. Dan pembalasan ini, baru saja dimulai. Feng Tianxing tertawa lesu. Meskipun aku tidak berguna dan gagal membunuhmu, fondasi 5000 tahun di belakang Sekte Phoenix Suci kami bukanlah sesuatu yang bisa dipindahkan oleh orang sepertimu. Dengan kematian kami berdua, kamu pasti tidak akan bisa bertahan hidup hari ini juga. Suara ledakan yang membosankan terdengar. Dengan mata terpejam, seluruh tubuhnya bergetar saat darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Setelah itu, dia perlahan jatuh ke tanah. Sebagai Grand Elder, dia tidak mau dibunuh oleh Yunce. Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa lepas dari genggaman Yunce, oleh karena itu, dia bunuh diri dengan menghancurkan meridian dan organ dalam miliknya sendiri. Setelah tubuhnya runtuh, darah Phoenix yang jarang di tubuhnya juga ikut hancur, dibakar, membakar mayatnya di dalam api Phoenix. Yunce memalingkan wajahnya, menyimpan pedang pembunuh iblis pemalu surga, dan mengeluarkan tawa lembut dan dingin. Apakah aku bisa menggerakkannya atau tidak, itu bukanlah sesuatu yang bisa kau putuskan. Ketika suaranya jatuh, dia sudah naik ke udara, langsung menuju ke arah kota Divine Phoenix. Tubuh Feng Hengkong tiba-tiba bergetar, seolah-olah seluruh tubuhnya disambar sambaran petir surgawi. Keempat anggota badan dan fitur wajahnya berubah drastis saat tubuhnya bergoyang, terhuyung, dan kemudian jatuh ke belakang. Master Sekte, ayah kerajaan, para tetua dan pangeran di sekitarnya langsung terkejut. Mereka mengangkatnya dengan bingung ketika mereka dengan cemas bertanya, Sekte Guru, apa yang terjadi padamu? Bibir Feng Hengkong masih bergetar, dan sepasang pupilnya membesar sepanjang waktu, tidak dapat kembali normal. Itu adalah bentuk ketakutan dan keheranan yang luar biasa. Penatua Tianyu, sudah mati. Selain dari 4 tempat suci besar, satu-satunya tempat di dalam 7 negara langit yang mendalam yang memiliki raja adalah Sekte Phoenix Suci. Kelahiran raja pertama dalam sejarah Sekte Phoenix Ilahi menandakan bahwa kekuatan sekte tersebut sekarang berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Tanda paling jelas bahwa kekuatan suatu sekte terus meningkat adalah jumlah raja dalam sekte tersebut yang meningkat. 1000 tahun yang lalu, jumlah raja dalam sekte Divine Phoenix melebihi 10. Hal ini mengejutkan semua orang di benua langit yang mendalam, termasuk 4 tempat suci yang agung. Itu juga berarti bahwa Sekte Phoenix Suci telah mendapatkan hak untuk benar-benar berbicara pada tingkat yang sama dengan 4 tempat suci. Dalam 5000 tahun ini, para raja dari Sekte Phoenix Suci selalu meninggal karena usia tua,
dan para raja yang mengisi posisi terbuka hanya akan menjadi lebih kuat. Dan, seorang raja yang gugur dalam pertempuran belum pernah terjadi dalam sejarah Sekte Phoenix Suci. Saat ini, Sekte Divine Phoenix memiliki total 13 raja, dan di dalam sekte tersebut, mungkin ada kartu truf yang lebih kuat yang tersembunyi, namun jumlahnya tidak akan melampaui jumlah 13 dengan selisih yang terlalu besar. Dengan demikian, jatuhnya efek langsung seorang raja akan mengurangi tingkat pencegahan Sekte Phoenix Ilahi secara signifikan. Dan bagi seluruh sekte, hal itu pastinya tidak dapat dianggap sebagai hasil dari patahnya salah satu jari saja, sebaliknya, hal itu tampaknya setara dengan salah satu tangan mereka yang dipotong. Itu akan menghancurkan salah satu dari beberapa puluh landasan yang dimiliki oleh Sekte Divine Phoenix. Oleh karena itu, kata-kata Feng Hengkong tidak diragukan lagi merupakan sambaran petir di bawah langit biru yang terdengar di telinga semua anggota klan Phoenix. Di antara kerumunan tetua dan Pangeran Phoenix, semua ekspresi mereka berubah drastis menjadi takjub. Meskipun ini adalah kata-kata yang disampaikan secara pribadi oleh Master Sekte Phoenix Ilahi, bagaimanapun caranya, mereka tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, tidak mungkin, Penatua Tianyu adalah seorang raja, makhluk terkuat di dunia ini. Bagaimana mungkin dia bisa mati? Tidak mungkin. Mungkinkah Yunce? Tidak mungkin, dengan kekuatan tetua Tianyu, bagaimana mungkin dia bisa kalah dari Yunce? Bahkan jika dia bertemu seseorang dari tempat suci, dia seharusnya tidak mengalami insiden dalam waktu sesingkat itu. Master Sekte, pasti ada kesalahan. Tianxing, bagaimana dengan Tetua Agung Tianxing? Kerumunan Phoenix Elders berada dalam kebingungan. Jatuhnya Raja Phoenix adalah kerugian dan pukulan yang berkali-kali lipat lebih berat daripada kematian 4 pangeran dan 5 tetua. Ekspresi Feng Hengkong pucat pasi, dia sudah samar-samar menebak bahwa itu mungkin benar-benar perbuatan Yunce. Sebelum jiwa dan ekspresinya bahkan bisa sedikit tenang, suara pecahnya jejak jiwa lainnya bergema di benaknya, menyebabkan pupil matanya melebar sekali lagi. Dadanya, yang awalnya terasa sangat tidak nyaman, terasa seperti ditusuk dengan kejam oleh pisau beracun lainnya. Penatua Tianxing juga telah meninggal. Feng Hengkong berkata dengan lembut. Dengan mata cekung dan tubuh lemas, di bawah guncangan yang sangat berat ini, dia tidak lagi mampu mengumpulkan sedikit pun kekuatan. Sambaran petir surgawi lainnya dengan kejam menyambar jiwa setiap orang, menyebabkan dunia di depan mata mereka berputar. Jejak jiwa dari semua anggota inti sekte diukir ke dalam jiwa setiap generasi Master Sekte Phoenix Ilahi, dan jejak jiwa ini terhubung dengan kehidupan setiap orang yang bersangkutan. Pada saat kematian mereka, jejak jiwa akan hancur, dan Master Sekte Phoenix akan menjadi orang pertama yang mengetahui keberadaan mereka. Kata-kata ini, yang diucapkan secara pribadi oleh Feng Hengkong, tidak pernah bisa dianggap sebagai lelucon. Nada dan reaksinya dengan jelas menunjukkan bahwa jejak jiwa Feng Tianyu dan Feng Tianxing telah hancur dan menghilang. Hanya, siapa itu? Feng Feili berkata dengan suara gemetar. Pastinya bukan Yunce, bahkan jika Yunce memiliki bakat terhebat, tidak mungkin dia bisa menandingi 2 tetua agung, juga tidak mungkin dia membunuh 2 tetua agung dalam waktu sesingkat itu. Siapa itu? Feng Ximing menggeram. Di dunia ini, orang yang mampu menyebabkan kematian 2 tetua agung kemungkinan besar adalah orang-orang dari tempat suci. Apakah mereka bersiap untuk melanggar kesopanan dengan kita? Seorang penatua Phoenix berkata sambil mengertakkan gigi. Di antara mereka, tidak satu pun dari mereka yang percaya bahwa Yunce adalah penyebab kematian Feng Tianyu dan Feng Tianxing. Feng Tianyu adalah raja tingkat 3, dan Feng Tianxing adalah raja tingkat 2. Menumbangkan seorang raja dapat dianggap sebagai tugas tersulit di benua langit yang mendalam.
Untuk membunuh Feng Tianyu dan Feng Tianxing secara berturut-turut hanya dalam waktu 7 hingga 8 menit, itu pasti mustahil bahkan untuk raja tingkat 5. Sekte Master, saya akan menyelidiki masalah ini dengan tergesa-gesa. Feng Feili berkata sambil bersiap untuk naik ke langit. Bahkan Penatua Tianyu dan Penatua Tianxing kehilangan nyawa mereka bersama, apakah Anda bersiap untuk mengirim diri Anda sendiri ke kematian? Suaranya yang cekung menghentikan tubuh Feng Feili di udara. Feng Hengkong akhirnya berdiri, tapi wajahnya masih pucat pasi. Setiap otot di wajahnya bergerak-gerak tak terkendali, dan aura dalam yang terpancar dari tubuhnya bahkan lebih kacau lagi. Perkembangan setiap hari telah jauh melampaui prediksinya, dan konsekuensinya semakin mengerikan seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, kedatangan Yun Ce bahkan membuatnya senang, melihatnya sebagai mantan yang masuk ke dalam perangkap mereka, namun, hanya dalam waktu 4 hari, Yun Ce telah menghancurkan patung Dewa Phoenix, membunuh 4 putranya, 5 tetua, dan lebih dari 100 murid, dan sekarang, dia sebenarnya telah membunuh 2 tetua agung yang berada di alam mendalam berdaulat. Dia benar-benar telah mengguncang landasan Sekte Phoenix Ilahi. Dalam 4 hari ini, dia merasa seperti sedang bermimpi. Mimpi buruk yang nyata namun sangat menakutkan. Dia sudah mulai menyadari bahwa apa yang telah dia sakiti bukan hanya sosok kecil yang bisa dia mainkan, tapi iblis sejati. Minger, Feng Hengkong tanpa sadar bergumam. Putra ini hadir. Feng Ximing buru-buru melangkah maju. Feng Hengkong mengulurkan tangannya dan memberikan batu giok misterius, yang memancarkan cahaya merah menyala, ke tangan Feng Ximing. Ini adalah Phoenix God Jade, ambillah dan masuki alam Phoenix Fire Divine, temukan kakekmu, katakan padanya, Elder Tianyu dan Elder Tianxing telah jatuh, dan keempat saudara lelakimu. Tapi, Feng Ximing memegang Phoenix God Jade dan bingung sejenak, alam Phoenix Fire Divine adalah tempat terlarang mutlak dari Sekte Divine Phoenix. Dia adalah putra mahkota Phoenix Suci, namun, sejak dia dilahirkan 100 tahun yang lalu, dia tidak pernah diizinkan masuk. Cepat pergi. Ya, Feng Ximing hanya setuju saat dia buru-buru terbang ke arah aula besar Dewa Phoenix. Satu-satunya pintu masuk ke Phoenix Fire Divine adalah aula besar Dewa Phoenix. Feng Hengkong tidak memilih untuk pergi sendiri ke sana karena dia merasa tidak punya wajah untuk bertemu ayahnya sendiri. Sebagai Master Sekte Divine Phoenix, konsekuensi kehilangan 2 raja adalah sesuatu yang dia ketahui lebih jelas daripada orang lain. Ini adalah kerugian besar yang hanya bisa diatasi dengan mengeluarkan sumber daya dan upaya yang tak terukur. Tidak masalah. Feng Feili menghela nafas panjang. Kekuatan sekte kami tumbuh secara bertahap setiap tahunnya, dan telah lama menyebabkan 4 tempat suci merasa gelisah. Mereka pasti sudah lama menyusun skema, dengan kehadiran Dewa Phoenix leluhur sebagai pencegah, mereka tidak berani bertindak gegabah di kota Phoenix. Dan kali ini, Penatua Tianyu dan Penatua Tianxing telah meninggalkan perbatasan kota Phoenix, dan karenanya berkomplot melawan. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang dapat dipikirkan Feng Feili berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri. Karena di dunia ini, hanya 4 tempat suci yang mampu membunuh Feng Tianyu dan Feng Tianxing. Meski penjelasan ini sedikit dipaksakan, selain itu, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Tidak, Feng Hengkong, bagaimanapun, perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Orang-orang dari 4 tempat suci besar, bahkan jika seorang penguasa dari 4 tempat suci besar secara pribadi muncul, dia tetap tidak akan dengan mudah mengambil tindakan melawan raja dari Sekte Ilahi kita. Orang yang membunuh Penatua Tianyu dan Penatua Tianxing, adalah Yun Ce. Orang-orang di sekitarnya dibuat sangat terkejut, dan setelah itu, apa yang wajah mereka tunjukkan adalah ekspresi ketidakpercayaan total. Itu tidak mungkin, itu pasti tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat Yun Ce,
bagaimana mungkin dia bisa menandingi dua tetua agung yang telah melangkah ke alam mendalam yang berdaulat. Dan sebelumnya, ketika menghadapi serangan dari tetua agung, reaksi pertama Yun Ce jelas berbalik untuk melarikan diri. Bagaimanapun caranya, Yun Ce pasti bukan orang yang melakukannya. Bukan tidak mungkin, hanya karena menurut Anda itu tidak mungkin. Kami juga tidak bisa mempercayainya. Nafas Feng Hengkong sangat kasar. Penatua Tianyu tidak meninggalkan pesan jiwa apapun sebelum dia meninggal. Terbukti, hidupnya dikejutkan, namun, Penatua Tianxing meninggal dengan menghancurkan garis hidup dan pembuluh darahnya sendiri. Transmisi jiwa yang dia tinggalkan sebelum dia meninggal hanyalah dua kata. Yun Ce. Pada saat ini, setiap anggota Sekte Divine Phoenix menahan napas. Di sana, pasti ada keadaan lain dalam hal ini. 3 tahun yang lalu, kekuatan Yun Ce hanya sedikit melampaui Pangeran ke-14, tidak peduli betapa kecepatan pertumbuhannya, dia tidak mungkin, Feng Feili masih tidak dapat mempercayainya, dan demikian pula, semua orang tidak dapat mempercayainya, itu juga. Jangan panik untuk saat ini. Setelah Grandmaster Sekte keluar dari alam ilahi, segala jenis ancaman akan dihilangkan. Dengan nada paling tenang yang bisa dia kumpulkan, kata tetua keempat dengan nada menghibur. Saat ini, mereka hanya bisa menunggu Grandmaster Sekte untuk mengambil alih seluruh situasi. Ketika 3 kata, Master Sekte Agung, disinggung, suasana yang tenggelam jelas telah terangkat. Meskipun Feng Hengkong adalah Master Sekte saat ini, pada usianya saat ini, dia masih dalam fase pertumbuhan. Di hati para tetua generasi ini, 3 kata Master Sekte Agung memiliki bobot yang jauh lebih besar daripada Master Sekte. Namun, suasana angkat tersebut tidak berlangsung lama. Ekspresi semua tetua Phoenix tiba-tiba berubah saat mereka secara bersamaan melihat ke arah tenggara. Di sana, aliran udara yang deras mengalir menuju lokasi mereka dengan kecepatan sangat tinggi. Kali ini, Yun Ce tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyembunyikan kehadirannya. Meskipun masih ada jarak hampir 50 km di antara mereka, teror di balik auranya yang dalam telah menyebabkan wajah semua tetua Phoenix kehilangan warna. Cepat dan aktifkan Phoenix Fire Barrier. Feng Hengkong meraung. Aura yang sangat menakutkan, Yun Ce jelas mendekat sambil membawa amarah dan niat membunuh. Dengan kemampuannya untuk membunuh Feng Tianyu dan Feng Tianxing, jika dia segera memulai pembantaian saat dia tiba, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di bawah tangannya, banyak tetua dan murid Phoenix yang akan kehilangan nyawa mereka. Sebelum Grandmaster Sekte Feng Tianwei bisa sampai ke sini, mereka pasti tidak mampu menderita kerugian besar lagi. Kecepatan Yun Ce dilepaskan sepenuhnya dan kekuatannya dipertahankan pada kondisi Burning Heart saat tatapannya tertuju pada tempat Phoenix City berada. Sebelum mendekati kota Phoenix, fluktuasi energi yang sangat besar dan tidak teratur tiba-tiba muncul. Yun Ce buru-buru melambat, namun tubuhnya masih membentur lapisan layar transparan dengan kejam. Yun Ce terlempar jauh ke belakang. Di depannya, cahaya merah menyala sesaat, sebelum menghilang di saat berikutnya. Sebuah penghalang pelindung. Mata Yun Ce menyipit saat dia tertawa dingin. Memanggil Heaven's Meeting Sword, dia menghantam ke depan. Sebuah ledakan keras sepertinya menghancurkan langit. Seluruh penghalang, dan bahkan seluruh Sekte Divine Phoenix, bergetar. Di dalam penghalang, sejumlah besar murid Phoenix yang kekuatannya berada di sisi rendah langsung menjadi tuli karena raungan ledakan itu, dan penglihatan mereka menjadi gelap setelahnya. Di dalam kota Phoenix, banyak orang berguling-guling di tanah, berteriak kesakitan sambil menutup telinga. Dengan serangan satu demi satu, seperti palu dari langit, pedangnya dengan kejam menghantam Phoenix Fire Barrier. Setiap serangannya menghancurkan bumi, mengguncang setiap inci ruang di kota Phoenix. Setelah serangan ke-13, pada penghalang yang melindungi seluruh Sekte Phoenix Ilahi,
penghalang berusia 1000 tahun yang melindungi sekte nomor 1 dari 7 negara langit yang mendalam, retakan merah tua yang menyebar dengan cepat muncul di depan Yunce. Di dalam penghalang, ekspresi semua tetua Phoenix, yang sangat yakin bahwa Yunce tidak bisa membunuh Feng Tianyu dan Feng Tianxing, berubah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan, seolah-olah mereka telah melihat dewa iblis dalam legenda. Di sebelah barat kota Phoenix, lembah Phoenix Perching. Raungan ledakan yang tumpul bergema dari arah kota Phoenix, menyapu lapisan gelombang kejut bahkan hingga ke Danau Hijau Giok yang tenang. Di tepi Danau Hijau Giok, Feng Shue'er, yang sedang berbaring di Snow Phoenix dan tidur siang ringan, membuka matanya yang indah seperti mimpi dan melihat ke arah kota Phoenix. Ada suara yang datang dari kota, dia berdiri dan bergumam pelan pada dirinya sendiri, apakah sesuatu yang besar terjadi? Raungan ledakan yang bisa bergema sampai ke sini pastinya tidak normal. Feng Shue'er ragu sejenak, dan akhirnya, karena dia tidak bisa menenangkan hatinya, kedua tangannya yang seputih salju dengan lembut menyentuh bulu Phoenix salju, sesuatu yang besar pasti telah terjadi di sekte ini, putih kecil, kita harus segera kembali.